Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG Guru Kelas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Krisanto. Saya adalah seorang guru kelas di Min 3 Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Guru Kelas Batch 1 tahun 2025 yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor NIM 24601011753. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas, yang insya Allah pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 saya akan memberikan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial fase C di kelas 5, yaitu tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, dengan topik cahaya dan sifatnya. Demikianlah sekilas perkenalan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Cukup semangat ya. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita harus berdoa supaya ilmu yang kita tuntut ya, yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan mudah untuk kita dapatkan. Jadi sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita awali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa kita. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah aku
dengan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi dimohon kepada kita semua untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kita telah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi, apakah kita sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, supaya pelajaran kita agar kita bisa mengikutinya dengan semangat, kita awali dengan tepuk semangat dulu. Bagaimana? Setuju? Baiklah. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Ya, mantap ya. Cukup semangat untuk hari ini, untuk kita mengikuti pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, amin. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi, ya, dengan topik cahaya dan sifatnya. Nah, ini adalah contohnya. Kita bisa melihat dan mendengar karena melihat karena cahaya, mendengar karena suara. Jadi, apakah kamu bisa bayangkan kalau kita dalam kegelapan, apakah kita bisa melihat? Tidak. Ya. Kalau kita dalam kegelapan tidak nampak, apapun tidak nampak, itu menandakan kita bisa melihat karena cahaya. Apa akan paparkan materi pelajaran yang akan kita pelajari? Adalah menu materi yang kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, ini cahaya merambat lurus. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya memungkinkan kita untuk dapat melihat benda-benda di sekitar. Dan itu menandakan cahaya itu sangat penting untuk kita melihat sesuatu. Ya, sebagai contoh, kalau kita dalam kegelapan, tentu kita tidak bisa melihat sesuatu. Jadi dengan bantuan cahaya sehingga kita bisa melihat. Ya. Kemudian
sifat cahaya yaitu merambat lurus, kemudian cahaya dibiaskan, cahaya dipantulkan, dan cahaya menembus benda bening. Ya, jadi masing-masing materi ini akan Bapak jelaskan. Ya, yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Arti cahaya merambat lurus, cahaya akan bergerak lurus saat melalui suatu medium yang homogen, sama jenis seperti udara, jernih atau ruang hampa, seperti cahaya yang tidak membelok kecuali ada benda yang menghalanginya. Ya. Sebagai contoh, peristiwa cahaya merambat lurus. Di sini Bapak sudah menyiapkan bahan untuk kita eksperimen. Berikut Bapak beri contohnya. Ini ya. Ini merupakan cahaya merambat lurus. Perhatikan gambar ini, kamu bisa melihat cahayanya merambat lurus. Ya, nanti kita uji ya. Apakah betul cahaya itu merambat lurus? Berikut, mari kita coba eksperimen ya. Karton ini sudah Bapak lubangi ya, sama ukurannya dan lubangnya pun sama ya, tinggi rendahnya lubang itu sama. Kemudian kertas ini Bapak letakkan sejajar atau sama lurus ya, untuk membuktikan bahwasanya cahaya itu merambat lurus. Apakah benar cahaya itu merambat lurus? Mari kita buktikan. Di lubang kertas yang pertama, jikalau sinarnya atau cahayanya sampai ke karton yang terakhir, itu menandakan cahaya merambat lurus. Mari kita buktikan. Ya. Apakah cahayanya sampai ke ujung karton tersebut? Ya. Iya apa tidak? Ya. Kan nampak cahayanya. Kita akan maju ke depan untuk menguji apakah benar cahaya itu merambat lurus. Silakan Hozim untuk menyinarnya, apakah betul sinarnya sampai ke ujung karton tersebut. Itu center. Bagaimana Hozim? Sampai ya, merambat lurus. Kemudian sifat cahaya yang berikutnya, cahaya dibiaskan. Jadi kita masuk materinya. Pengertian pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika cahaya melewati dua zat atau benda yang berbeda. Contoh, cahaya dari atas masuk melalui udara terus masuk ke air, kan dua zat yang berbeda, melalui udara terus melalui air ya, maka akan timbul pembiasan cahaya. Sederhana, pensil atau sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat bengkok atau patah. Itu karena cahaya dibiaskan. Oke, kita akan buktikan. Siapkan bahan yang ada di sekeliling kita. Contohnya gelas yang berisi air. Kemudian sebuah pensil. Ya, langkah-langkahnya gelas ini kita isi air pertama, kemudian kita masukkan pensil ini ke dalam gelas. Kita lihat dari samping, ya, kita lihat dari samping pensil ini apakah tampak lurus atau bagaimana keadaannya.
Ya, oke. Kita saksikan di sini. Nah, kamu lihat apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah pensil itu tampak lurus? Tidak. Pensil itu tampak bengkok, ya, tampak bengkok. Nah, ini contohnya. Nah, pasti persis sama seperti gambar ini, ya. Ini kita lihat di gambar. Kemudian sementara yang ini eksperimen langsung, uji coba langsung. Ya, pensil ini tampak bengkok. Nah, sedangkan aslinya lurus. Kemudian kita masukkan ke dalam air, pensil ini akan tampak bengkok. Cahaya yang masuk ke udara terus masuk ke air, maka akan terjadi pembiasan, ya. Nah, itu yang disebut pembiasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan saat melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Apa dua zat itu? Udara dengan air. Ya, pembiasan tersebut menyebabkan benda terlihat berubah posisi atau bentuk. Tiga, cahaya menembus benda bening. Bapak sudah bawa contoh atau alat media. Ini adalah benda bening. Ya, kalau pakai plastik bening juga bisa. Nah, ini kaca, dari kaca yang bahannya bening. Kita akan buktikan apakah benar cahaya itu bisa menembus benda bening. Nah, kita buktikan nanti. Alat yang kita siapkan yaitu sebuah benda bening, bisa itu piring atau kaca, kemudian sebuah alat pencahayaan atau senter. Oke, ini akan kita buktikan bersama apakah benar cahaya ini bisa menembus benda bening. Bening Bapak letakkan di sini. Kemudian kita beri cahaya senter. Apakah cahaya senter ini bisa sampai ke kertas tersebut? Mari kita buktikan. Apakah sampai? Sampai. Ya, berarti cahaya bisa menembus benda bening. Ini terbukti, ya. Kita bisa membuktikan langsung. Oke, Bapak minta salah satu yang mencobanya, mempraktekkan langsung apakah benar cahaya itu bisa menembus benda bening. Silakan Natipa untuk maju ke depan. Silakan. Bisa. Oke. Jadi kita telah membuktikan langsung cahaya bisa menembus benda bening. Kemudian bisa kita simpulkan ketika cahaya mengenai benda bening, cahaya tersebut akan terus merambat melalui benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda yang ada di balik benda bening tersebut. Nah, itu kesimpulannya. Di cahaya itu bisa menembus benda bening dan kita bisa melihat cahaya yang di sebalik benda bening tersebut. Halnya dengan benda yang tidak bening. Kalau benda yang tidak bening, contohnya apa misal? Ini kan tidak bening. Kemudian kita akan beri sinar. Itu sudah pasti tidak akan bisa menembus, ya. Sebab apa? Karena bahannya bahan yang tidak bening sehingga cahaya tidak akan sampai ke belakang benda tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang
cahaya dipantulkan, ya, supaya kita rileks dikit, santai-santai, jangan terlalu tegang. Mari kita beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ya, kan semangat tuh, rileks, santai. Yang penting ilmunya bisa kamu dapatkan nanti. Ya, dipantulkan. Ya, pengertian pemantulan cahaya yaitu peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai suatu permukaan. Ketika kita melihat benda karena cahaya dari sumber cahaya seperti matahari atau lampu mengenai benda tersebut, kemudian dipantulkan ke mata kita. Jenis-jenis pemantulan cahaya yaitu terbagi dua, pemantulan teratur, kemudian pemantulan tidak teratur. Jadi jika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin seperti cermin, contohnya cermin datar, permukaan air yang tenang, itu disebutkan pantulan cahaya teratur. Ya, kita akan buktikan pantulan cahaya teratur. Kita siapkan sebuah cermin, ya, untuk membuktikan bahwasanya cahaya ini bisa dipantulkan. Oke, ini tutup dulu. Nah, kamu lihat apakah ada pantulan cahayanya? Ada. Nah, ya. Nah, itulah pantulannya. Kan kamu bisa saksikan semuanya. Itu melalui cermin atau permukaan datar. Ya, pantulan cahaya ini terjadi mengenai benda datar atau cermin. Itu telah membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan. Bapak akan panggil salah satu teman kamu yang akan membuktikan apakah cahaya bisa dipantulkan. Kepada Pelajaran, silakan maju ke depan Pelajaran untuk membuktikan cahaya bisa dipantulkan dipantulkan. Bisa Pelajaran? Bisa ya? Ya, bagus. Silakan duduk Pelajaran. Oke. Untuk berikutnya kita akan bagi kelompok. Kita akan membahas, ya, tentang apa yang telah kita pelajari, mulai dari cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dibiaskan, kemudian cahaya menembus benda bening, dan cahaya dipantulkan. Oke, silakan dibagi kelompok. Masih akan berikan berupa soal.
mempelajari materi tentang sifat-sifat cahaya dan kita telah membahasnya. Dan langsung kita praktekkan dengan media yang telah kita sediakan tadi, dan kita telah buktikan bahwasanya cahaya itu merambat lurus, kemudian cahaya itu bisa dipantulkan, dan cahaya itu bisa dibiaskan, dan cahaya menembus benda bening. Jadi kita telah membuktikannya, dan kita telah mengetahui ya apa-apa saja sifat-sifat cahaya tersebut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dipantulkan. Kemudian cahaya dibiaskan. Yang keempat, cahaya menembus benda bening. Jadi dari 4 peristiwa itu kita telah membuktikannya sendiri. Mulai dari kita praktekkan di depan dan kita bagi kelompok, dan di dalam kelompok kita telah mencoba langsung apa peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa tersebut terjadi, apa benar apa tidak. Ternyata benar ya, peristiwa yang 4 itu memang bisa terjadi. Dan demikianlah untuk materi kita pada kali ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat ya, dan bisa kita jadi pedoman untuk kita, dan bisa jadi ilmu ya, pengingat kita nanti sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nanti kamu akan naik kelas 6, kamu sudah mengetahui sifat-sifat cahaya. Demikian kami Bapak tutup ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.